hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di persetiga malam tahun gajah, di mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Wahai Aminah, ketahuilah aku adalah ibunda daripada seluruh manusia. Setelah ruh para nabi, para rasul turun ke muka bumi, dan seluruh bidadari-bidadari surga turun ke muka bumi, kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan ke muka bumi. Detik-detik di mana kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala akan dilahirkan oleh ibunda yang bernama Siti Aminah di sepertiga malam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepat pada hari Senin. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di persetiga malam
tahun gajah di mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ketika Siti Aminah ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdul Muthalib, saat itu Abdul Muthalib sedang munajat kepada Allah di Baitullah. Ketika Siti Aminah dalam keadaan seorang diri di malam sepertiga 12 Rabiul Awal, tiba-tiba tiang rumahnya terbelah. Ketika tiang rumahnya terbelah, keluar satu wanita suci soleha, wanita yang mulia, dan wanita itu berkata kepada Siti Aminah, "Wahai Aminah, betapa beruntungnya engkau. Tidak ada wanita seberuntung engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan kekasihnya Allah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan sesosok manusia yang mulia, penutup para nabi dan para rasul. Wahai Aminah, ketahuilah, aku adalah ibunda daripada seluruh manusia. Aku adalah istri daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Aku adalah Hawa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani proses persalinanmu." Akhirnya Siti Hawa berdiri di kepala Siti Aminah. Dan apa ya, karena datang ke saudara semua ya. Woi, muka gua apakah kurang ganteng buat dirimu? Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Mentang-mentang hidungnya mancung, hidung yang ke sama semua. Woi, gua pesek juga, gua pesek juga, gua pesek juga. Mentang-mentang mancung, lihat kita ke semua. Bu, Siti Hawa. Kemudian keluar wanita yang kedua, "Wahai Aminah, betapa beruntungnya engkau. Sebentar lagi engkau akan mengeluarkan manusia yang paling mulia, penutup para nabi dan para rasul. Wahai Aminah, ketahuilah, aku daripada ibunda Nabi Isa alaihi salam. Aku adalah Maryam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi proses persalinanmu." Siti Maryam berjalan duduk di samping kiri kepala Siti Aminah. Kemudian keluar lagi sesosok wanita yang mulia yang ketiga. "Wahai Maryam, tidak ada wanita seberuntung engkau. Sebentar lagi roh para nabi dan para rasul menyambut kedatangannya. Sebentar lagi engkau akan melahirkan kekasihnya Allah, dan sebentar lagi engkau akan melahirkan sesosok manusia penutup para nabi dan para rasul. Wahai Aminah, ketahuilah, aku adalah Asiyah binti Mujahim yang ditugaskan oleh Allah untuk membantu proses persalinanmu." Berjalan Asiyah binti Mujahim di tengah-tengah Siti Aminah. Muncul wanita yang terakhir, muncul wanita yang keempat. "Wahai Aminah, dengan hitungan detik engkau akan mengeluarkan sesosok manusia yang mulia. Ketahuilah wahai Aminah, aku adalah istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Aku adalah Sarah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu proses kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jalan Siti Sarah menuju kaki Siti Aminah. Kemudian
Setelah 4 wanita soleh tersebut kumpul, setelah 4 wanita suci itu kumpul, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sebentar lagi kekasihku akan dilahirkan. Wahai Jibril, sebentar lagi penutup para nabi dan rasul akan dilahirkan. Wahai Jibril, perintahkan kepada seluruh ruh para nabi, perintahkan kepada ruh seluruh para rasul untuk turun ke muka bumi dan berbaris untuk menyambut kelahiran kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, perintahkan kepada seluruh bidadari surga, seluruh bidadari surga untuk bersolek dan berdandan rapi, pakai perhiasan dari surga, pakai wangi-wangian dari surga, dan suruh turun ke muka bumi untuk menyambut kekasihku yang akan dilahirkan. Wahai Jibril, perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu surga, dan perintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup pintu neraka, karena sesungguhnya sebentar lagi kekasihku akan dilahirkan. Setelah ruh para nabi, para rasul turun ke muka bumi, dan seluruh bidadari surga turun ke muka bumi, kumpul semua untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba atap rumahnya terbelah, dan Sayyidatuna Aminah melihat gemerlap begitu cahaya bintang-bintang di atas langit. Cerah luar biasa langit pada waktu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan. Dan Siti Aminah melihat seekor burung merpati putih dengan kilauan cahaya yang luar biasa, dan burung merpati itu menghampiri Siti Aminah dan dihempaskan sayapnya, diusapkan kepala Siti Aminah sambil terbuai dan terlena. Dengan usapan itu burung akhirnya tak terasa keluar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan, seluruh para ruh nabi dan ruh para rasul, seluruh bidadari surga serentak mengucapkan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kemudian seraya berkata dan bertasbih dan diiringi, ya Nabi salam salam alaika. Yuk semua, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawat alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam salawatullah. Telah lahir manusia yang mulia, telah lahir manusia yang penuh dengan akhlak terpuji, telah lahir manusia penutup para nabi dan para rasul. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dapat kita rasakan sebagai umat baginda Nabi,
Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulia sehingga Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa buktinya? Innallaha, terusin, wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sesungguhnya aku dan para malaikat, kata Allah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau di depan ada perintah hai, artinya itu adalah kalimat perintah yang wajib kita kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bocahnya di mana ya? Suaranya doang, wujudnya kagak ada. Kalau di depan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah kalimat, sebuah kalimat perintah. Sama seperti halnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sama seperti hal tersebut ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita tanda penghormatan kepadanya. Sombong kalau ada orang yang nggak pernah mau salawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Pertanyaannya, Bu, oi, pertanyaannya, siapa yang mau ditanya ya? Pertanyaannya yang ada sama diri kita, dengan cara apa dan bagaimana Allah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul? Ada yang tahu di sini Allah salawat kepada Nabi dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih, dengerin. Hui. Om lagi ngomong, om dengerin. Om bewok lagi ngomong, dengerin. Pak. Buset, bapak-bapak kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu malah ditegar, baik. Bapak-bapak udah pada jider. Ngaji sambil nyender. Jidur. Ngaji sambil tidur. Pak, tunjukkan kejantananmu. Pak, tunjukkan kejantananmu. Pak, lo pada melempari semua. Udah kayak pemain lumpi. Elah. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menurunkan rahmatnya berupa ampunan dosa khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa kita begitu besar, tapi rahmat ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Betul. Ada di sini yang nggak punya dosa? Ada. Hei. Ada yang nggak punya dosa di sini?
Gua kasih dicopek sini, maju ke depan, bejibok, ngambrok. Allah senantiasa memberikan rahmatnya berupa ampunan dosa khusus buat umat baginda Nabi Muhammad SAW, sampai Nabiullah Adam aja iri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam berbuat satu kesalahan sehingga diturunkan oleh Allah itu dari surga. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah khuldi. Buah khuldi. Buah khuldi. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Makanya laki-laki ada buah khuldinya di sini. Pegang dah buah tuh. Ada nggak buah khuldi? Hei, yang merasa laki-laki. Hei, ada yang merasa laki-laki. Pegang nih, ada buah khuldi nggak sini? Nyangkut di sini. Siti Hawa makan buah khuldi, nyangkut di dada. Nyangkut di dada. Kebelah menjadi dua. Untung dia kebelah dua. Coba kalau kagak kebelah kayak tumor. Lah kayak tumor atau berjedol. Hei, yang merasa perempuan, pegang, ada nggak bakuli? Hei, perempuan, bakuli, bakuli. Untung makan bakuli kita jadi ada mainannya ya Pak ya. Pak, gue belain lo. Lah, kalau kagak makan buah khuldi lah rata. Apa? Hei, gue bilang gua. Untung dia nyangkut di dada, coba nyangkut di dengkul. Lah bocah mau netein ribet. Mau netein ngangkat dengkul mama, nenek makanan. Ribet. Betul. Nabi Adam mempunyai satu kesalahan. Dia minta ampun kepada Allah sehingga berulang-ulang kali beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna. Belum juga diampuni sama Allah. Setelah dia baca salawat kepada Rasulullah, setelah Nabiullah Adam alaihissalam ingat dulu di surga setiap ada tulisan Allah pasti di sampingnya ada Muhammad. Siapa ini Muhammad? Pasti ini orang istimewa, kata Nabi Adam. Akhirnya dia bersolawat kepada Rasulullah, dia istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Akhirnya taubatnya baru diterima. Tapi enggak, kita umat Nabi Muhammad, apabila kita melakukan dosa, kemudian saat itu kita mohon ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, kita tobat kepada Allah, maka pada hari itu juga, detik itu juga dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Tuh kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Rasul. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira untuk umatmu bahwasannya apabila umatmu 1 tahun sebelum meninggal dunia bertobat kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, apa? Ya Jibril, kelamaan umatku lalai, minta lagi dispensasi sama Allah. Naik lagi Jibril kepada Allah, akhirnya turun kepada Muhammad. Ya Muhammad, 1 bulan umatmu sebelum mati bertobat kepada Allah, dosanya diampuni. Saking sayangnya Muhammad, Nabi Muhammad sama umatnya, saking sayangnya sama kita Nabi Muhammad. Ya Jibril, umatmu lalai, minta permohonan kepada Allah dispensasi
Datang lagi Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, satu hari umatmu bertobat sebelum meninggal, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Nabi Muhammad, ya Jibril, umatku lalai ya Jibril, minta dispensasi kepada Allah, minta keringanan kepada Allah agar senantiasa umatku mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya naik lagi Jibril kepada Allah, dan Allah ngasih keringanan untuk umat Nabi Muhammad. Dan Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apabila umatmu di malam yugharghir, malam antara ruh naik turun antara tenggorokan dan dada, di malam yugharghir, di mana umatmu di malam syakaratul maut, wajahnya menatap ke atas langit, hatinya mohon ampun kepada Allah, hatinya bertobat kepada Allah, maka niscaya pada hari itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Enak apa enak jadi Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad? Enak jadi Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Tapi sayang, seribu sayang, di mana kita setiap buat dosa setiap hari, berbuat maksiat setiap detik, kita dosa sama suami setiap saat, kita dosa sama suami setiap waktu. Tapi sayang, berat rasanya bibir ini untuk mengucapkan ampun kepada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu Rasulullah, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu mi'atan marrah. Hai manusia, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah satu hari satu malam, tidak kurang dan tidak lebih sebanyak 70 kali. Ada yang mengatakan mi'atan marrah, sebanyak 100 kali. Hebat enggak umat Nabi Muhammad? Hebat enggak kita-kita hebat enggak? Kita hebat enggak sih? Kita kan umat Nabi Muhammad ya. Kita hebat enggak sih? Jeng tahu gak jeng? Ini lisan nih, terkadang lisan kita kagak tahu ya, emang kagak punya tulang di bibir. Jeng tahu nggak sih? Itu kan anaknya Ibu Murni udah gunting duluan. Ini bibir buat dosa, nggak salah. Oh, kan nggak tahu tuh. Ini ketinggalan zaman, makanya update dong. Update. Itu dia gunting duluan, anak Ibu Murni, nggak tahu bapaknya lakinya siapa. Ternyata lakinya lagi megang mic. Tuh gara-gara lisan. Betul. Tapi kita umat Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti punya dosa, betul. Setiap manusia pasti punya salah, betul. Setiap manusia pasti melakukan maksiat, benar. Wa khairu khata'ina tawwabun, sebaik-baik manusia yang mempunyai dosa, sebaik-baik manusia yang mempunyai kesalahan, sebaik-baik manusia yang melakukan maksiat di hadapan Allah. Wa khairu khata'ina tawwabun, dia ingat atas dosanya, dia mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah suka sama pendosa yang masih mohon ampun kepada Allah ketimbang seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib yang sombong atas ilmunya dan dia tidak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu. Betul apa betul? Benar apa benar? Cius. Ini apa? Ini goyeng. Bu, jangan kebanyakan nonton TikTok. Bu, jangan kebanyakan nonton TikTok. Kalau ibu-ibu kebanyakan nonton TikTok, yang saya khawatirkan ketika di alam kubur ditanya malaikat Ijro'an, malaikat Munkar dan Nakir, marrobuka, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tuh yang saya khawatir
ditanya-tanya, suwe. Kata malaikat, pernahkah kau merasa Tuhan berikan aku hidup? Hai, apa? Suwe. Udah apa udah? Udah apa udah? Sampai jam berapa ya? Kuat sampai subuh. Kuat sampai subuh. Najis pun kalau bisa. Lu yang kuat gue nambah begini. Alhamdulillah. Jadi kumpulnya di sini, mudah-mudahan Allah redho sama kita. Allah berkahin kehidupan kita. Allah berkahin keluarga kita. Allah berkahin anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dekatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Anak muda maju, saatnya anak muda tunjukkan prestasimu. Jangan aki-aki mulu, maju sekarang anak muda. Dengan anak muda, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Betul? 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 Bu, pesan saya bu. Ya, pesan saya. Bu, pesan saya. Dengerin. Ntar gua berani pesannya. Yang kedua, yang sampai habis dulu. Yang kedua, malaikat bersolawat kepada Rasulullah dengan cara bertasbih kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah sampai hari kiamat kepada umat Nabi Muhammad. Siapa yang di dunia senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memuji nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puji-pujian minimal Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi jelas bu, kan jadi dapat ilmu ya, dapat ilmu ya, dapat ilmu ya. Ya Allah, gua di tempat syuting gua disiksa, gua juga disiksa sama nenek-nenek di sini. Alhamdulillah. Berkat duduknya di sini Allah ampuni dosa kita. Berkat duduknya di sini Allah dan kasih kita ilmu. Bu, pesan saya juga sama ibu. Ya, Pak. Pada sesungguhnya, Bu, Pak, ngepel itu tugasnya suami, bukan tugasnya istri. Tenang Bu, lu gue belain. Ya, Pak, ngepel tugasnya suami, bukan tugas istri. Pak, nyuci baju tugasnya bapak, bukan tugasnya istri. Nyapu tugasnya bapak, bukan tugasnya istri. Sampai masak itu tugasnya suami, bukan tugasnya istri. Tapi Pak, istri punya dua kewajiban yang gak boleh dilalaikan: taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau bapak suruh ngepel, ya ngepel Bu. Tenang Pak, gue belain. Kalau bapak suruh masak, masak Bu. Ya Pak. Lah bapak suruh nyuci, lah nyuci Bu. Betul. Kalau istri sudah taat sama suami, sorga udah di tangan ibu. Alhamdulillah. Sorga. Idza mar'atul khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'atuhu zawjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati kata Rasulullah. Siapa seorang istri yang senantiasa sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya keluar rumah dengan memakai hijab, tidak membuka aurat, menjaga kehormatannya, kemudian taat
sama suaminya, kilalaha udkhulil jannah min abwabul jannah syi'adat, kata Rasulullah, silakan engkau masuk surga lewat pintu mana aja yang kau inginkan. Alhamdulillah. Tuh, ibu mah surganya ada suami. Ibu mau ke Mekah nggak punya duit, ibu mau mencium Hajar Aswad nggak punya duit, bu, mencium tangan suami bagaikan mencium Hajar Aswad ada di rumah ibu. Biarin ya hitam ya hitam dah. Emang hitam, apalagi lagi macun. Bang, Hajar Aswad sini bang, Hajar Aswad. Gua cium bang, gua cium Hajar Aswad. Iya, mudah-mudahan kita yang kumpulnya di sini senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah.